Beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke. Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Amanap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantar lah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional After Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Al-Furqan TV, para pendengar radio Al-Furqan, dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan nikmat dan karunia dan hidayah dan barokah kepada kita semuanya. Melanjutkan kajian yang telah lalu, yaitu membahas tentang masalah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan makan dan minum. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan makan dan minum. Dan pada pembahasan kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya bagaimana gambaran tentang rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang berkaitan dengan makannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkaitan dengan makannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, bahwasanya mereka itu sederhana dalam makan dan juga minum, sederhana ya dalam makan dan juga minum. Dan kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya apa, makan dan minum
itu ya tidak ada kaitannya dengan waktu, tidak berkaitan dengan waktu, karena dulu Nabi SAW, para sahabatnya, para ulama dahulu dan juga orang-orang yang dahulu, mereka ketika makan itu apa? Harus mencari dulu. Ketika ada makanan, maka mereka makan. Ketika mereka tidak ada makanan, maka apa? Mereka tidak makan. Jadi ketika ada makanan, kapan pun waktunya mereka makan. Ketika tidak ada makanan, walaupun sudah datang waktu ya untuk makan yang seharusnya makan, ya karena saat itu butuh makan tapi nggak ada makanan, maka apa? Mereka tidak makan. Ini menunjukkan bahwasanya ya makan dan minum itu termasuk sunnah-sunnah yang tidak berkaitan dengan waktu. Baik, sekarang kita lanjutkan masuk dalam pembahasan inti. Ya, dari ini ada yaitu tentang masalah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan makan dan minum yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penulis, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga beliau, mengatakan dalam kitab ini sunanun fit ta'ami, sunnah-sunnah di dalam makan. Yang pertama, al-awwal at-tasmiyatu awwalit ta'am. Membaca at-tasmiyah. Membaca at-tasmiyah di awal makan. Jadi yang pertama disunahkan untuk membaca at-tasmiyah, membaca bismillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika sebelum memulai makan. Jadi ketika mulai makan, sebelum mulai makan dianjurkan, disyariatkan, disunahkan untuk membaca at-tasmiyah, menyebut nama Allah, membaca bismillah. Dalilnya an Umar ibni Abi Salamah radhiyallahu anhu yaqul kuntu hulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatisu fi safhati faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hulam sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik fama ziltu tilka ti'mati ba'du. Dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, dulu saya adalah anak kecil yang masih di asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatisu fi safha, dan tanganku itu ya semberawut atau sembrono ya di as-safha, di tempat makan, ya di hidangan makanan. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya hulam sammillah, wahai anak kecil, bacalah bismillah. Wakul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah dengan apa yang dekat dengan kamu. Fama ziltu tilka ti'mati ba'du, maka saya senantiasa, itulah tata cara makanku setelah itu. Jadi Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, ya dalam hadis ini menjelaskan, dulu saya ini masih kecil, ya di asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya dia masih kecil, masih anak-anak, yang mana dia ini ya diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tangannya Umar tadi yang masih kecil tadi, ya tati sofi sofha, ya tangan ini apa? Ceroboh, ya semerawut di as-sofha, di tempat makan, di hidangan makan. Ya namanya anak kecil, ya dia belum tahu apa-apa, akalnya belum sempurna. Ya ketika dia mau makan, maka apa? Tangannya kesana kemari di hidangan tadi, ingin mengambil yang jauh, ingin mengambil yang sana, jadi comot gitu di hidangan.
Kemudian Rasulullah SAW ya berkata kepada Umar tadi, ya hulam samillah, wahai anak kecil bacalah bismillah. Wahai anak kecil sebelum makan bacalah bismillah. Ini di pembahasan dalam hadis ini. Seorang ya ketika mau makan maka disyariatkan, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membaca bismillah. Dan nanti akan dijelaskan, karena sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi SAW itu apa? Pasti ada manfaatnya, ada faedahnya, ada hikmah di balik itu. Kemudian yang kedua, wakul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Ini sunnah yang kedua, ketika makan, maka apa? Memakan dengan tangan kanan, mengambil makanan dengan tangan kanan, kemudian menyuap ya dengan tangan kanan, memberikan makan kepada orang lain juga apa? Harus dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan makanlah yang dekat dengan kamu. Ambillah makan yang dekat dengan kamu. Kemudian Umar bin Abi Salamah mengatakan, famaziltu tilkati famazalat tilkati mati ba'du. Famazalat tilkati mati ba'du. Maka senantiasa itulah tata cara makanku setelah itu. Ini menunjukkan apa? Tentang bahwasanya para sahabat itu apa? Sangat senang sekali, mencintai sekali sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dinasihati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk makan dengan tangan kanan, mengambil makanan dengan yang dekat, ketika makan membaca Bismillah, maka apa itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat ya mereka menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan nggak pernah meninggalkannya. Ya, saya senantiasa memakan sebagaimana apa makannya yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dalam hadis ini ya semangatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan nasihat kepada orang lain, walaupun itu adalah bukan anaknya sendiri. Ya, tapi apa diasuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa Nabi mengarahkan dengan cara yang benar. Maka begitu juga dengan kita semuanya, para orang tua, para bapak-bapak, para ibu, ya atau kakak-kakak yang melihat adiknya, yang melihat anaknya, itu ya tidak mengikuti Nabi SAW, walaupun ketika makan, maka apa sehendaknya ya bagi kita semuanya untuk menasihati, untuk selalu ya menasihati dengan cara yang baik. Menasihati supaya melakukan dengan amalan yang disunahkan oleh Nabi SAW. Walaupun itu anak kecil, walaupun anak kecil yang belum mukallaf, ya belum diwajibkan untuk sholat, belum diwajibkan untuk puasa, tapi apa sejak dini sudah ditanamkan sunnah Nabi SAW, sehingga apa dewasa sudah terbiasa untuk melakukan sunnah Nabi SAW. Ya sudah mudah untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana Umar ini, ya dia masih kecil, diasuh oleh Nabi SAW. Ketika mendapatkan nasihat dari Nabi SAW, maka apa? Dia senantiasa melakukannya, nggak pernah meninggalkannya. Itu adalah sifat cara makanku setelah dinasihati oleh Nabi SAW. Kemudian di sini hadis ini riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Kemudian wal afdal ay yaktasira ala bismillah kama warada fin nususi. Dan yang paling afdal supaya mencukupkan, meringkas dengan ucapan bismillah sebagaimana yang ada di dalam dalil-dalil. Jadi mu'alif rahimahullah menerangkan bahwasanya yang paling mulia yang paling afdal ketika membaca at-tasmiyah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika makan, supaya apa? Meringkas saja, mencukupkan saja dengan ucapan bismillah.
bukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi apa? Cukup dengan bacaan Bismillah, sebagaimana itu yang datang ya di dalam dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Hajarin rahimahullah, berkata Ibnu Hajar rahimahullah, al-muradu bitasmiyati ala ta'ami qaulu bismillah. Yang dimaksudkan dengan membaca tasmiyah di awal makan, ketika mau makan, adalah ucapan bismillah dengan menyebut nama Allah. Wa fi ibtida'il akli, ya di awal makan. Fi ibtida'il akli, di awal makan, ketika mau makan. Wa asrahu ma warada fi sifati tasmiyah ma akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi min tariqi Ummi Kulsum an Aisyah radhiyallahu anha marfu'an. Dan yang lebih jelas lagi ya di dalam sifat tasmiyah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi dari jalan Ummu Kulsum dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha secara marfu', idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi fa inna siya ayyadhkura ismallahi fi awwalihi falyakul bismillah awwalahu wa akhirahu. Apabila salah satu di antara kalian mau makan, maka hendaknya dia mengatakan ismallah, nama Allah, menyebut nama Allah. Dan apabila dia lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di awal makan, falyakul, maka hendaknya dia mengatakan bismillah awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah pada awalnya dan akhirnya. Walahu sahidun min hadis Umayyah bin Makhsi inda Abi Dawud wan Nasa'i, dan juga punya penguat dari hadisnya Umayyah bin Makhsi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga An-Nasa'i. Wa amma qaulun Nawawi rahimahullah fi adabil akli minal adhkar, adapun ucapan Imam Nawawi rahimahullah di kitabnya di dalam adab makan, dalam kitabnya Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan sifatut tasmiyati min ahammi ma yanbahi ma'rifatuhu. Sifat tasmiyah, sifat bacaan at-tasmiyah, bacaan bismillah, termasuk yang paling penting yang seharusnya untuk diketahui. Wal afdal ayyakula bismillahirrahmanirrahim. Dan yang paling afdal kata Imam Nawawi supaya mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Fa in qala bismillahi kafahu wa khasalatis sunnah. Kalau dia mengatakan bismillah saja, maka sudah cukup dan sudah mendapatkan sunnah dari Nabi. Falam ara lima idda'ahu minal afdaliyati dalilan khasan. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, maka saya tidak melihat apa yang didakwakan, apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi dari afdaliyah, dari kemuliaan ini, dalilan khasan, ada dalil yang khusus. Jadi Ibnu Hajar rahimahullah itu mengatakan yang dimaksudkan dengan bacaan at-tasmiyah adalah bacaan bismillah, dan ini yang diucapkan ketika mau makan. Ya, bacaan tasmiyah adalah bacaan bismillah saja, cukup dengan bacaan bismillah yang diucapkan ketika mau makan. Dan dalil yang lebih jelas lagi ya di dalam tentang sifat tasmiyah, ya tata cara baca tasmiyah, itu yang dalam riwayat Abu Dawud dan juga Tirmidzi dari jalannya Ummu Kulsum dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu, bahwasanya ya Nabi SAW mengatakan, apabila salah satu di antara kalian itu mau makan, maka faliyadhkur ismallah, maka hendaknya dia menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah, jangan menyebut nama Allah, ya bismillah, dengan nama Allah.
Kemudian apabila salah satu di antara kalian itu lupa, enggak menyebut nama Allah di awalnya ketika mau makan, qadarullah lupa, ya enggak baca bismillah, maka hendaknya dia membaca bismillah awalahu wa akhirahu. Baca bismillah pada awalnya dan juga akhirnya. Jadi kalau lupa cukup membaca bismillah awalahu wa akhirahu. Di sini ya Nabi SAW mengatakan bismillah, enggak bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Menunjukkan apa? Bahwasanya ucapan tasmiyah, sifat tasmiyah adalah cukup membaca bismillah, bukan dengan tambahan bismillahirrahmanirrahim. Adapun ucapan Imam Nawawi rahimahullah, ya dalam adab makan dalam kitabnya Al-Adhkar, beliau menyebutkan bahwasanya sifat tasmiyah ini termasuk hal yang penting yang harus kita tahu semuanya. Ya, yang harus kita mengetahui semuanya. Jadi yang paling afdal, ya kata Imam Nawawi, bahwasanya menyebutkan at-tasmiyah itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini katanya yang paling afdal. Tapi kalau dia mengatakan bismillah saja tanpa ar-rahmanirrahim, maka apa sudah cukup dan mendapatkan sunnah dari Nabi. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah mengomentari, ya ucapan Imam Nawawi, saya belum pernah melihat apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini ada dalil khusus yang menunjukkan tentang afdaliyah, keutamaan yang mana yang lebih afdal adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di sini para ulama itu berselisih pendapat tentang bacaan at-tasmiyah. Bacaan tasmiyah ketika mau makan. Para ulama ada yang mengatakan ini mazhab Syafi'i juga mazhab Hambali, bahwasanya yang paling afdal adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya kalau dia membaca ketika mau makan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka apa itu bagus. Karena apa? Lebih sempurna. Lebih sempurna. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu lebih afdal. Karena apa? Lebih sempurna. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan sebagaimana pendapat yang Ibnu Hajar rahimahullah, bahwasanya apa? Cukup dengan bismillah saja. Cukup dengan membaca bismillah saja. Karena apa? Tidak ada dalil dari Nabi SAW yang jelas, yang terang-terangan yang menjelaskan tentang lebih afdalnya membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang ada adalah bismillah. Jadi cukup membaca bismillah saja. Dan juga pendapatnya Imam Al-Albani rahimahullah juga sama. Dia mengatakan bahwasanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi SAW. Dan Nabi ketika memakan yang membaca bismillah saja, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini pendapat yang kedua. Jadi tanpa menambah cukup dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau mengatakan bismillahirrahmanirrahim dengan tambahan ar-rahmanirrahim itu lebih afdal, lebih mulia, maka apa? Butuh kepada dalil. Jadi wallahu a'lam, ya intinya para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Ada yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu lebih mulia, ada juga mengatakan bismillah saja itu lebih mulia karena mengikuti petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya maka kalau kita melihat hadis ini, maka apa? Cukup dengan membaca bismillah saja, ya tanpa ar-rahmanirrahim. Karena apa? Tambahan ar-rahmanirrahim itu apa? Butuh kepada dalil. Ya butuh kepada dalil. Tapi kalau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, ya insya Allah tidak mengapa. Karena ada para ulama berpendapat itu diperbolehkan. Kemudian kita lanjutkan. Waktu lifa fi hukmi tasmiyah, dan diperselisihkan di dalam hukum bacaan at-tasmiyah ketika mau makan.
Jadi para ulama berselisih pendapat tentang hukum membaca at-tasmiyah bismillah ketika mau makan. Faqila sunnatun wa qila wajibatun li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam biha. Wal akhwatu lil muslimi alla yatrukaha. Ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah, dan juga ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib karena perintah Nabi SAW di dalamnya. Dan untuk kehati-hatian bagi seorang muslim, maka apa? Allah yatrukaha, maka jangan sampai dia meninggalkan bacaan tasmiyah, bacaan bismillah sebelum makan. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang hukum bacaan tasmiyah ketika mau makan. Ada yang mengatakan itu hukumnya adalah sunnah. Ada juga mengatakan bacaan tasmiyah ketika mau makan hukumnya adalah wajib. Karena apa? Ada perintah dari Nabi SAW. Dan untuk kehati-hatian bagi kita semuanya, maka apa? Jangan sampai kita ini meninggalkan bacaan tasmiyah. Dan bacaan tasmiyah itu bukan sesuatu yang sulit. Bukan sesuatu yang butuh kepada waktu yang lama. Walaupun kita lapar, apa sulitnya kita membaca bismillah ketika mau makan. Jadi seharusnya bagi kita semuanya untuk membaca at-tasmiyah. Dan enggak usah bertanya tentang hukumnya, apakah ini sunnah ataukah hukumnya wajib, karena enggak selayaknya bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, ketika ada perintah dari Nabi SAW, ketika ada perintah dari Allah SWT, kemudian dia bertanya, apakah ini perintah wajib ataukah perintah yang sunnah, atau yang biasa-biasa saja, yang mubah, maka berarti tidak pantas. Karena apa? Bagi kita semuanya seharusnya kita ini taat kepada Allah SWT, taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Enggak layak, enggak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukminah wanita ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu perkara, memerintahkan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dia ini punya pilihan. Punya pilihan dari perintah tadi. Punya pilihan, ini sunnah saja, ini wajib saja, atau punya pilihan yang lain. Maka itu tidak pantas bagi seorang muslim. Ketika ada perintah dari Nabi SAW, ada perintah dari Allah SWT dalam Al-Quran, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya. Dan gak usah tanya ini perintah wajib ataukah perintah yang sunnah. Sama dengan kebalikannya, ketika ada larangan dari Allah SWT, ada larangan dari Nabi SAW di dalam hadis, maka kita nggak usah bertanya apakah larangan itu adalah dosa-dosa besar ataukah ini adalah dosa-dosa kecil. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang ini nggak boleh, ketika Nabi SAW melarang ini nggak boleh, maka kita nggak boleh tanya ini hukumnya dosa, termasuk dosa-dosa besar ataukah dosa-dosa kecil atau cuma makruh saja. Ini kita tidak diperbolehkan. Maka seharusnya bagi kita semuanya sudah kita ini meninggalkan dosa-dosa tadi. Para ulama mengatakan la tandur ila siharid dzanbi walakin undur ila man asaita. Jangan melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa Anda ini bermaksiat. Kita ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ngasih rezeki kita, ngasih kesehatan kepada kita semuanya. Lalu kita ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting para ulama berselisih tentang masalah ini, tapi apa yang penting bagi kita semuanya untuk menjalankan perintah ini. Karena adalah sunnah Nabi SAW, syariat dari Nabi SAW.
Kemudian wa idza nasiyat tasmiyah fa innahu yusannu ayyakula idza tadzakkaraha bismillah awwalahu wa akhirahu. Dan apabila lupa membaca tasmiyah di awal makan, maka disunahkan supaya membaca ketika ingat, membaca bismillah awwalahu wa akhirahu. Jadi kalau di awal makan, ya dia lupa, namanya orang itu banyak salahnya, banyak lupanya. Ya lemah dalam beribadah kepada Allah, lemah dalam mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia makan, kemudian di tengah-tengah makan, walaupun mau habis misalnya, kemudian dia ingat belum baca tasmiyah di awal makannya, maka apa? Segera dia membaca bismillah awwalahu wa akhirahu. Membaca bismillah awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah awalnya dan juga akhirnya. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah, fa idza nasiya ayyadhkura ismallah fi awwalihi falyaqul bismillah awwalahu wa akhirahu." Awwalahu wa akhirahu. Hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila salah satu di antara kalian makan, maka hendaknya dia membaca menyebut nama Allah ketika mau makan. Fa'in nasiya, kalau dia lupa untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di awal makannya, maka apa? Hendaknya dia mengatakan bismillah awwalahu wa akhirahu. Nyebut bismillah awwalahu wa akhirahu. Jadi hadis ini menunjukkan disunahkan kalau seandainya lupa membaca bismillah di awal makan, kemudian ketika ingat maka membaca bismillah awwalahu wa akhirahu. Wa kadzalika dallal hadis, dan begitu juga hadis ini menunjukkan beberapa perkara. Ala annal insana ya'kulu biyaminihi hatta la yusabiha syaitan. Menunjukkan bahwa manusia makan dengan tangannya supaya tidak serupa dengan setan. Fal muslim idza lam yusammi sarakahu syaitanu fi ta'amihi. Seorang muslim apabila tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan ikut serta makan di dalam makanannya. Wa idza akala aw sariba bisimalihi saba syaitanu bidzalika. Dan apabila dia makan atau minum dengan tangan kirinya, maka apa? Dia telah menyerupai setan dengan makan tadi. Lianna syaitana ya'kulu wa yasrabu bisimalihi. Karena setan itu makan dan juga minum dengan tangan kirinya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya apa? Seorang muslim, seorang mukmin, ya baik itu laki-laki atau perempuan, ya ketika makan itu apa? Ada dua sunnah. Sunnah yang pertama supaya apa? Makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Sebagaimana hadisnya Umar tadi. Makan ya dengan tangan kanan. Kul biyaminika. Makanlah dengan tangan kananmu. Ambillah makanan ya dengan tangan kananmu. Dan kita memasukkan makanan ke mulut juga apa? Pakai tangan kanan. Jadi disunahkan untuk makan dengan tangan kanan. Kenapa? Apa hikmahnya? Ya supaya apa? Tidak serupa dengan setan. Karena apa? Setan ketika makan dan juga minum dengan tangan kirinya, bukan dengan tangan kanannya. Kalau kita makan dan juga minum dengan tangan kiri, berarti apa? Kita mencontoh setan.
mengikuti setan, menyelisih sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi apa? Temannya setan, serupa dengan setan. Dan kita tidak diperbolehkan untuk mengikuti ya orang-orang yang salah. Mengikuti setan apa? Tidak diperbolehkan. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka apa? Dia termasuk ya dari mereka. Kita nggak boleh mengikuti setan yang jelek, yang kotor. Kemudian yang kedua, apabila seorang muslim ya ketika makan, maka apa? Disyariatkan membaca bismillah. Disyariatkan membaca bismillah. Kenapa ya ikhwah? Karena setan itu kalau melihat orang ketika makan nggak baca bismillah, maka apa? Setan akan ikut serta makan di situ. Dia makan dibarengi oleh setan. Dia satu piring ya dengan setan dari jin. Ya, dia makan ya satu piring dengan jin, dengan setan. Ini apa? Sesuatu yang jelek. Ya, sesuatu yang menjijikkan. Ya, sesuatu yang kotor ya kita makan dengan setan. Maka apa? Supaya kita terhalang dari itu semuanya, maka apa? Bacalah dengan bacaan bismillah. Ya, karena apa? Bacaan bismillah itu banyak barokahnya. Ya, banyak manfaatnya. Bisa terhindar dari setan. Ya, aurat kita ketika masuk ke kamar mandi supaya nggak dilihat oleh setan, maka apa? Pelindungnya adalah membaca bismillah. Jadi bismillah itu banyak sekali faedahnya supaya kita nggak makan dengan setan. Maka apa? Membaca bacaan bismillah ya supaya setan itu nggak ikut makan dengan kita. Hadis ini juga mungkin ya sebagai dalil tentang bahwasanya pendapat yang kuat Allah alam, membaca bismillah di awal makan itu hukumnya adalah wajib. Bisa jadi apa? Hukumnya adalah wajib. Yang pertama adalah perintah dari Nabi, ya hulam samillah. Wahai anak kecil, bacalah apa? Bismillah. Ini kan perintah dari Nabi. Kalau ada perintah dari Nabi SAW, maka hukum aslinya adalah wajib. Kemudian yang kedua ya oleh ikhwah, ya supaya apa? Kita ini nggak ditemani oleh setan. Nggak ditemani oleh setan, supaya dijauhkan oleh setan. Maka apa? Seharusnya ya membaca bismillah ya di awal ketika mau makan. Dan kita diperintahkan apa? Supaya menjauhi setan. Ya, supaya tidak tergoda dengan godaan setan. Kemudian wayadullu alaihi, dan menunjukkan hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya termasuk dari setan. Hadisu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hadisnya Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kunna idza hadarna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nada aydiyana hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayada'u yadahu. Kami dulu ya ketika menghadiri jamuan makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami para sahabat tidak meletakkan tangan-tangan kami di hidangan sampai Rasulullah SAW memulai dengan meletakkan tangannya di makanan, di hidangan. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum ketika diundang oleh Nabi SAW ya untuk menghadiri jamuan makan bersama Nabi SAW, maka apa? Para sahabat ini apa? Tidak menjulurkan tangannya lebih dahulu, tidak mengambil makan terlebih dahulu, sampai apa? Rasulullah SAW memulai makan dan meletakkan tangannya di makanan atau di hidangan tadi. Ini menunjukkan tentang hormatnya Nabi, hormatnya para sahabat ya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadisnya menunjukkan bahwasanya kalau kita makan ya diundang oleh orang lain atau ketika makan bersama, maka apa? Kalau bisa kita jangan makan dahulu. Ya sampai apa? Tuan rumahnya terlebih dahulu makan. Atau apa? Sampai orang-orang yang mulia di situ yang punya ilmu. Ya orang-orang yang lebih punya ilmu, maka apa? Mereka memilih untuk mengambil makan dahulu.
Jadi apa? Kita harus punya adab ya ketika makan, harus punya akhlak ya, punya sopan santun ketika makan. Ya ketika diundang makanan, maka apa? Jangan langsung kita mengambil makan. Orang-orang yang lain yang lebih tua daripada kita, orang-orang yang lebih mulia daripada kita, orang-orang yang punya ilmu lebih daripada kita itu belum makan, ya kemudian apa? Kita makan duluan, maka apa? Itu nggak punya adab. Jadi apa? Dahulukan pemilik rumah dan juga dahulukan ya orang-orang yang berilmu ya, sehingga mereka sudah makan, maka apa? Kita juga boleh untuk mengambilnya. Wa inna khadarna ma'ahu marratan ta'aman. Dan pada suatu kali kami ini diundang oleh Nabi SAW ya untuk makan bersama-sama. Faja'at jariyatun ka'annaha tudfa. Maka apa? Tiba-tiba datanglah wanita kecil, ya anak kecil perempuan, ya ka'annaha tudfa. Seakan-akan apa? Dia ini didorong dari belakang. Saking pinginnya apa? Dia mengambil makanan. Fadhahabat litadu ayadaha fi ta'ami. Ya wanita kecil tadi, ya anak perempuan tadi, dia ingin meletakkan dia ini pergi ingin meletakkan tangannya di makanan. Jadi ketika para sahabat diundang oleh Nabi SAW untuk makan, maka apa? Tiba-tiba ada anak perempuan kecil, namanya anak perempuan, ya masih kecil, ya ada udurnya lah, ya dia belum sempurna akalnya, ya dia seakan-akan apa? Terdorong, terdesak untuk apa? Mengambil makanan tadi dengan tangannya. Fa'akhadha Rasulullah SAW biyadiha. Lalu tangannya anak kecil perempuan tadi diambil ya oleh Nabi SAW supaya apa? Enggak mengambil makanan terlebih dahulu. Summa ja'a a'rabiyun ka'annama yudfa'u fa'akhadha biyadihi. Kemudian datanglah orang Arab Badui. Ya seakan-akan apa? Dia ini terdesak juga, terdorong juga untuk mengambil makanan. Ya kemudian diambil tangannya oleh Nabi SAW. Dan orang Arab Badui juga sama, ya orang awam, ya orang yang tinggal di padang pasir, yang dia kurang punya adab, ya kurang punya ilmu, sehingga apa? Mungkin ya ketika lihat makanan di situ langsung ingin mencomotnya, ingin mengambilnya. Ya seakan-akan apa? Dia didorong untuk mengambil makanan tadi. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW mengatakan, inna syaitana yastakhillu ta'ama alla yudhkara ismullahi alaihi. Bahwasanya setan itu akan mengambil makanan, akan ikut serta makan dengannya, alla yudhkara ismullahi alaihi, apabila apa? Dia enggak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika mau makan. Ini penjelasan dari Nabi SAW. Kenapa Nabi SAW mengangkat tangannya anak perempuan tadi? Kenapa Nabi SAW mengangkat tangannya orang Arab Badui tadi? Ya supaya enggak makan terlebih dahulu, supaya enggak mencomot makanan terlebih dahulu. Karena apa? Setan itu akan datang ketika orang itu makan, ya. Kemudian apa? Setan tadi akan mengambil makanan, akan ikut serta makan dengannya apabila apa? Dia enggak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan bahwasanya seorang ketika mau makan enggak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka setan dia akan ikut serta makan di situ. Wa innahu jaa'a bihadil jariyah liyastakhilla biha fa akhadtu biyadiha. Dan bahwasanya setan itu datang dengan anak perempuan tadi, ya untuk ikut serta makan, ya bersama anak perempuan, maka saya mengambil tangannya. Jadi apa? Setan ini datang ke tangannya anak perempuan tadi, ya untuk apa? Ikut ini apa? Untuk ikut menghalalkan, ikut mengambil makanan yang dimakan oleh anak perempuan tadi. Fa akhadtu biyadiha. Lalu saya mengambil ya tangannya anak jariyah tadi, ya supaya enggak makan, supaya setan tadi enggak ikut makan dengan dia. Faja'a bihadzal a'rabi
liyastakhilla bihi fa akhadtu biyadihi. Dan setan juga datang dengan orang Arab Badui tadi, ya ingin mendapatkan makanan dari orang Arab Badui tadi. Fa akhadtu biyadihi, lalu saya mengambil tangannya ya dengan tanganku tadi. Walladzi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadi ma'a yadiha. Demi diriku berada di tangannya, ya demi zat diriku yang berada di tangannya, bahwasanya tangannya dia, tangannya setan pada tanganku, ya bersama tangannya dua orang tadi, bersama tangannya orang Arab Badui dan juga bersama tangannya anak perempuan tadi. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya ya disunahkan membaca at-tasmiyah, membaca bismillah ketika mau makan. Ya supaya apa? Setan tidak ikut serta ya makan bersama kita. Karena orang ketika mau makan nggak baca bismillah, maka apa? Setan akan ikut untuk apa? Mendapatkan makanan tadi. Untuk ikut mendapatkan makanan tadi. Hadis rawahu Muslim. Kemudian hadis yang kedua, wa hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadun minkum bisimalihi wa la yasrabanna biha fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yasrabu biha. Qala wa kana nafi'un yazidu fiha wa la ya'khudhu biha wa la ya'ti biha. Yang kedua, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'kulanna ahadun minkum bisimalihi. Janganlah salah satu di antara kalian makan dengan tangan kirinya. Wala yasrabanna biha, dan janganlah kalian minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yasrabu biha. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Minum juga dengan tangan kiri, makan dengan tangan kirinya. Wa qala wa kana Nafi'un yazidu fiha, dan Nafi' muridnya Ibnu Umar menambah di dalamnya, wala ya'khud biha wala ya'ti biha. Maka janganlah mengambil makanan dengan tangan kiri, janganlah memberikan makanan dengan tangan kiri. Jadi hadis ini menunjukkan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari riwayat Imam Muslim, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Nabi SAW mengatakan janganlah kalian makan dan juga minum dengan tangan kiri. Minum juga nggak boleh dengan tangan kiri, karena setan itu makan dengan minum dengan tangan kirinya. Ini apa? Larangan ya untuk makan dan minum ya dengan tangan kiri. Makan dan minum harus dengan tangan kanan. Dan seandainya dia lupa, maka apa? Seharusnya apa? Langsung mengambil makanannya ya dengan tangan kanan. Seandainya dia diingatkan juga, maka apa? Seharusnya dia langsung berpindah ya dengan tangan kanannya. Juga Nafi menambahkan nggak boleh mengambil makanan dengan tangan kiri. Memberikan makanan dengan tangan kiri itu juga tidak diperbolehkan, walaupun itu nggak dimakan. Ngambil sesuatu makanan dengan tangan kanan, karena makanan adalah sesuatu yang mulia, ya sesuatu yang harus kita muliakan, kita harus hormati, karena itu makanan. Nggak boleh dihina, nggak boleh dilecehkan, karena itu adalah makanan. Maka apa? Kita harus mengambilnya dengan tangan kanan. Dan juga memberikan makanan juga apa? Harus dengan tangan kanan, nggak boleh dengan tangan kiri. Karena pada situ ya ada adab-adab ya sopan santun dari Nabi SAW ketika mau makan yang berkaitan dengan makanan. Kemudian wasahihu anna syaitana ya'kulu haqiqatan lidhahiri an-nas sabiq. Pendapat yang sahih, pendapat yang benar, bahwasanya setan itu makan secara hakiki, makan secara nyata, karena yang nampak dari dalil-dalil yang telah lalu.
Jadi makannya setan di sini bukan makan kiasan, bukan imajinasi, tapi apa? Benar makan itu apa? Setan itu apa? Makan. Ya, setan itu makan, dan memang manusia bisa makan juga, setan juga butuh makanan, mereka makan. Jadi makan di sini adalah makan yang hakiki. Jadi apa? Benar-benar setan ikut makan, bukan sekedar kiasan saja, tapi benar-benar ya setan itu apa? Ikut makan. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, berkata Ibnu Hajar rahimahullah, qala At-Tibi, berkata At-Tibi, wa takhriruhu la ta'kulu bisimal, dan penjelasannya intinya janganlah kalian makan dengan tangan kiri. Fa in fa'altum kuntum min awliya'is syaitan, apabila kalian melakukannya maka kalian termasuk teman-temannya setan, penolong-penolongnya setan, kawan-kawannya setan. Fa inna syaitana khamala awliya'ahu ala dzalika, karena setan itu membawa teman-temannya, membawa pengikut-pengikutnya, membawa penolong-penolongnya kepada hal itu, kepada kejelekan, karena setan memerintahkan dengan al-fakhsa wal munkar, ya perkara yang keji dan perkara yang mungkar. Wa fihi udulun alid-dhahir. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, mengomentari ucapannya At-Tibi, ya di dalamnya sini ada perubahan, merubah dari aslinya, merubah dari dhahirnya. Wal aula hamala al-khabar ala dhahirihi, dan yang lebih utama membawa kabar berita dari Nabi itu sebagaimana dhahirnya, sebagaimana aslinya. Wa anna syaitana ya'kulu haqiqatan, dan bahwasanya setan memakan secara hakiki, secara nyata, benar-benar dia makan. Li'annal aqla la yakhilu dzalika, karena akal tidak menganggap itu mustahil. Wa qad sabata al-khabaru bihi, dan sudah ada dalil tentang masalah itu. Fala yahtaju ila ta'wilihi, maka tidak butuh untuk ditakwil, dirubah maknanya. Nah, jadi Ibnu Hajar rahimahullah itu mengatakan, mengambil ucapan At-Tibi, bahwa At-Tibi itu mengatakan bahwasanya setan itu makan dengan tangan kiri. Maksudnya apa? Apabila kalian makan dengan tangan kiri, berarti apa? Kalian termasuk temannya setan, kalian termasuk penolongnya setan, kalian termasuk apa? Kawan-kawannya setan. Karena apa? Setan membawa penolong, membawa wali-walinya, membawa penolong-penolongnya, membawa kawan-kawannya untuk apa? Melakukan kejelekan, untuk berbuat yang keji, untuk berbuat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah mengomentari ucapan At-Tibi ini adalah ucapan yang merubah makna aslinya ke yang lainnya. Merubah makna aslinya. Karena apa? Aslinya adalah makan. Maka apa? Tidak boleh merubah makan diartikan dengan yang lainnya. Yang lebih utama membawa kabar ini apa? Sesuai dengan dhahirnya. Membawa dalil ini sebagaimana aslinya, sebagaimana yang nampak. Karena setan itu apa? Bisa makan secara hakiki. Ya, secara kenyataan setan juga makan. Dan ini ya menurut akal nggak mustahil. Nggak mustahil bagi manusia, nggak mustahil bagi akal. Ya, karena setan juga makan. Dan sudah ada dalil dari Nabi SAW bahwasanya setan juga makan. Dan makanya setan adalah apa? Tulang-tulang, kotoran-kotoran, itulah makannya setan. Maka apa? Tidak butuh untuk ditakwil maknanya, yang nggak butuh untuk dirubah maknanya. Jadi setan di sini makan ya makan secara hakiki. Bukan maksudnya apa? Dia adalah temannya setan. Bukan maksudnya apa? Dia adalah kawannya setan, pembantunya setan, pengikut setan, bukan. Maksudnya apa? Memang setan akan ikut serta makan bersamanya. Wasyaitanu harisun ala dukhulil buyut. Dan setan itu apa? Sangat senang untuk masuk ke rumahnya orang.
Setan itu apa? Sangat senang ya untuk masuk ke rumah. Liyabita fiha, untuk tinggal di rumah tersebut. Wa yusariku ahlaha at-ta'am was-sarab, dan ikut serta bersama penghuni rumah untuk makan dan juga minum. Jadi setan itu apa? Sangat senang sekali, ya sangat ingin sekali untuk tinggal di rumahnya manusia. Gunanya apa? Untuk tinggal bersamanya. Ya sehingga apa, ikut setan bisa tinggal di situ, ya bisa bermalam di rumahnya orang, bisa ikut serta bersama penghuni rumah untuk makan dan juga minum, ya nebeng di rumahnya orang. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sebagaimana hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Jabir bin Abdullah pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala rajulu baitahu fadzakarallaha indahu inda dukhuli wa inda ta'amihi qala syaitanu la mabita lakum wala asaa. Apabila seseorang itu masuk ke rumahnya, lalu dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika masuk dan ketika makan, setan akan mengatakan, tidak ada tempat tinggal untuk kalian, tidak ada makan sore untuk kalian. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha inda dukhulihi qala syaitanu adraktumul mabita. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi qala adraktum al-mabita wal asaa, rawahu Muslim. Dan apabila dia masuk ke rumahnya, manusia itu masuk ke rumahnya dan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika masuk ke rumah, maka setan akan mengatakan adraktumul mabit, kalian wahai setan, wahai teman-temanku, katanya setan, kalian akan mendapatkan tempat tinggal pada malam ini. Dan apabila manusia tadi gak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika makan, maka setan akan mengatakan adraktumul mabita wal asaa, wahai setan, wahai teman-temanku, kalian akan mendapati tempat tinggal untuk malam ini dan akan mendapati makan malam pada hari ini. Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anjuran bagi kita semuanya, ya ketika masuk rumah membaca bismillah. Ketika mau makan, ya juga membaca bismillah. Apa hikmahnya? Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW, ya ketika seorang itu masuk ke rumahnya, lalu dia menyebut nama Allah ketika masuk rumah, buka pintu bismillah, nutup pintu membaca bismillah, atau ketika masuk ke rumah membaca assalamualaikum, buka pintu bismillah, nutup pintu membaca bismillah, nutup jendela membaca bismillah. Dan ketika makan juga membaca bismillah. Ketika makan juga membaca bismillah. Maka setan akan ngomong kepada teman-temannya, tidak ada tempat tinggal untuk kalian pada malam hari ini. Tidak ada makan malam untuk kalian wahai setan untuk malam ini. Jadi setan gak akan bisa masuk ke rumah. Setan gak akan makan bersama kita, ya kalau kita ini baca bismillah. Jadi makanya disunahkan membaca bismillah, ya ketika masuk rumah, tutup pintu membaca bismillah. Sebagaimana hadis yang telah lalu, ketika sore hari tutuplah pintu-pintu membaca bismillah, tutuplah tempat-tempat yang membaca bismillah. Karena setan gak akan masuk ke pintu yang tertutup, setan gak akan bisa. Apalagi membaca bismillah, itu pelindung dari Allah Subhanahu wa taala, ya dari godaan setan. Kemudian ketika dia masuk ke rumah langsung nyelonong saja, ya ketika makan enggak baca bismillah, maka setan akan mengatakan, kalian akan mendapati malam hari ini tempat tinggal, kalian akan mendapati makan sore hari bersama penghuni rumah ini. Karena batuannya enggak baca bismillah, masuk rumah juga enggak baca bismillah, sehingga apa menjadi tempatnya setan. Dan kita semuanya harus waspada, ya harus punya perlindungan,
dari godaan setan dengan cara berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca bismillah ketika masuk rumah, membaca bismillah ya ketika mau makan. Baik ya oleh ikhwah, ini yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini, dan insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang datang insyaallah taala. Naam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan